Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita, yaitu grafik fungsi sinus, lanjutan dari pelajaran pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya berikan dua kasus. Yang pertama adalah Y sama dengan 2 sinus X derajat tambah 1. Oke, 1 ini adalah bukan sudut, akan tetapi penjumlahan terhadap nilai Y. Yang kedua, kasusnya adalah Y sama dengan 2 sinus X tambah 10 derajat. Oke, 10 di sini adalah perpindahan terhadap sumbu X. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, sebelumnya kita ingat kembali bagaimana menggambar grafik untuk sinus X yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, misalkan di sini saya tutup Y sama dengan 2 sinus X. Apakah yang terjadi? Maka kalau anak-anak semua masih mengingat, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mengetahui bahwa amplitudonya bernilai 2. Jika amplitudo bernilai 2, maka nilai maksimumnya adalah 2, nilai minimum adalah minus 2. Sedangkan nilai maksimum terjadi pada saat X 90 derajat dan nilai minimum terjadi pada saat X 270 derajat. Apakah yang terjadi jika grafiknya ditambahkan dengan 1? Oke, mari kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Ini koordinat kartesius Y, X, 0 derajat, 90, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Nah, frekuensinya adalah 1, maka panjang gelombang yang terbentuk adalah sepanjang 360 derajat. Nah, kemudian, berapakah nilai maksimum tadi? Ya, benar, 2. Nilai minimum minus 2. Oke, kita buat seperti ini putus-putus supaya kita lebih mudah menggambar grafiknya. Nah, nilai maksimum yaitu 2 terjadi pada saat X-nya 90 derajat. Mari kita periksa apakah benar. Untuk Y sama dengan 2 sinus X, apakah benar nilai maksimumnya terbentuk pada saat X 90 derajat? Oke, mari kita cek. Sinus 90 adalah 1 kali 2 adalah 2. Oke, benar. Maka pada saat 270 derajat nilainya akan minus 2. 0, 0, 0. Nah, mari kita hubungkan dengan garis putus-putus. Terbentuklah grafik fungsi Y sama dengan 2 sinus X. Apakah yang terjadi jika ditambahkan dengan 1? Mari kita periksa. Di saat X-nya 0 derajat, maka 2 sinus 0 bernilai 0, tambah 1 nilainya menjadi 1. Oke? Di saat X-nya 90 derajat, mari kita periksa. Sinus 90 adalah 1 kali 2, 2, tambah 1 menjadi 3. Kita buat garis putus-putus seperti ini. Sini 3. Kemudian, pada saat X-nya 180 derajat, dipastikan nilainya akan 1. Mari kita periksa. Sinus 180 adalah 0, 2 kali 0 adalah 0, tambah 1 nilainya 1. Maaf, sini, maaf, di sebelah sini ya. Kemudian, pada saat 270 derajat, 2 kali sinus 270 minus 2 tambah 1 nilainya menjadi minus 1. Sehingga pada saat 360 derajat nilainya menjadi 1. Oke, maka mari anak-anak semua perhatikan. Ada titik yang pertama sekali, yaitu pada saat X-nya 0, nilainya adalah 2 sinus 0 adalah 0, tambah 1 adalah 1 di sini. Maka grafiknya itu adalah dari sini dihubungkan ke sini, kemudian yang berikutnya ke sini, terus ke sini dan ke sini. Mari kita gambarkan dengan garis yang kontinu, yang tidak putus-putus. Oke. Nanti anak-anak menggambar dengan lebih bagus lagi ya dari saya ya.
harusnya ini melengkung. Seperti ini kira-kira. Maka inilah grafik fungsi Y sama dengan 2 sinus X tambah 1. Nah, kalau anak-anak sekalian perhatikan, grafiknya ini seolah-olah didorong atau naik satu langkah ke atas sumbu X. Yang tadinya grafiknya yang putus-putus jika tanpa plus 1, maka dengan tambah 1 grafiknya seolah-olah diangkat sejauh satu langkah ke atas sumbu X. Nah, bagaimana jika dikurang dengan 1? Maka kalau dikurang 1, yang tadinya grafiknya seperti ini, yang putus-putus ini, turun. Nah, begitu. Oke, sehingga jika Y sama dengan 2 sinus X nilai maksimumnya adalah 2, maka untuk 2 sinus X tambah 1 nilai maksimumnya bukan 2 lagi, akan tetapi sudah 3. Nah, sedangkan nilai minimumnya untuk si Y sama dengan 2 sinus X adalah minus 2. Ini. Sehingga dengan ditambah 1, nilai minimumnya berubah menjadi minus 1. Oke, semoga anak-anak semua mendapatkan kesimpulan dari apa yang baru saja kita pelajari. Nah, kesimpulannya adalah jika di sini ditambah 1, maka nilai maksimum 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan nilai minimum adalah minus 2 tambah 1 sama dengan minus 1. Nah, bagaimana kalau grafiknya misalkan Y sama dengan 3 sinus 4X kurang 10. Berapakah nilai maksimum? Maka nilai maksimumnya adalah 3 tambah minus 10, yaitu minus 7. Sedangkan nilai minimumnya adalah minus 3 kurang 10 sama dengan minus 13. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus nomor 2. Nih, jika Y sama dengan 2 sinus X tambah 10 derajat. Oke, Y sama dengan 2 sinus X tambah 10 derajat. Kalau anak-anak semua perhatikan, frekuensinya di sini bernilai berapa? Iya, benar, frekuensinya 1. Artinya akan terbentuk satu gelombang sepanjang 360 derajat. Maka periodenya adalah 360 derajat. Dengan nilai maksimum 2 dan nilai minimum adalah minus 2. Maka kalau kita lihat kasusnya agak mirip ke sini. Perbedaannya adalah kalau nomor 2 ini si X-nya berpindah sejauh 10 atau minus 10 derajat. Nanti akan kita analisis. Yang pasti terjadi pergeseran di sepanjang sumbu X. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan dulu grafik untuk Y sama dengan 2 sinus X. Oke, ini grafik Y sama dengan 2 sinus X. Ini 0, di sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Oke. Nah, apakah yang terjadi jika di sini X-nya ditambahkan dengan 10 derajat? Nah, mari kita cek. Bagaimana kalau X-nya bernilai 0 derajat? Apakah nilai trigonometrinya atau nilai fungsinya masih 0? Mari kita periksa ya. Jika X-nya 0, 0 tambah 10 sama dengan 10 derajat. Sinus 10 derajat tidak lagi 0. Maka pembuat 0 pada grafik fungsi ini, pembuat nilai 0 tidak lagi 0 derajat. Maka siapakah pembuat nilai 0? Mari kita periksa, perhatikan. Perhatikan persamaan di sini. Tertulis X tambah 10 derajat, artinya pembuat 0 adalah X tambah 10 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 10 derajat. Artinya, pada saat X-nya diawali dari minus 10 derajat, maka nanti trigonometrinya, grafik fungsinya akan bernilai 0. Mari kita periksa.
Minus 10 tambah 10, 0. Sinus 0, 0 kali 2, 0, maka nilainya adalah 0. Maka grafik tidak lagi diawali dari 0 derajat, akan tetapi sudah berpindah sejauh 10 derajat ke arah kiri sumbu Y. Oke, dengan demikian, maka nilai maksimum tidak lagi terjadi pada saat 90 derajat. Kenapa? Karena sudah bergeser sejauh 10 derajat ke arah kiri sumbu Y. Maka pembuat maksimum berubah menjadi 80 derajat. Di sini 170 derajat, 260 derajat, dan grafik berakhir pada 350 derajat. Karena apa? Karena grafik atau kurva sudah bergeser sejauh 10 derajat ke kiri sumbu Y. Oke, mari kita periksa. Apakah benar nilai maksimum akan terjadi pada saat X-nya 80 derajat? Oke, 80 tambah 10 adalah 90, sinus 90 adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Benar bukan? Maka nilai maksimum terjadi pada saat 80 derajat. Nah, apakah benar pada saat 260 nilai minimum akan terbentuk? Mari kita periksa. 260 tambah 10 adalah 270, sinus 270 adalah minus 1 kali 2 adalah minus 2. Maka benar. Sehingga mari kita gambarkan kurvanya seperti ini. Nanti anak-anak sekalian usahakan menggambarkan kurvanya bentuknya melengkung. Nah, seperti ini. Coba anak-anak sekalian perhatikan. Yang putus-putus ini adalah grafik awal kita. Di saat yang putus-putus ini, Y sama dengan 2 sinus X. Sedangkan yang hitam yang tidak putus-putus, ini adalah Y sama dengan 2 sinus X tambah 10 derajat. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau di sini X-nya ditambah 10, maka grafiknya bergeser ke kiri sejauh 10 derajat. Bagaimana kalau dikurang 10? Oke, benar. Maka grafik bergeser ke kanan sejauh 10 derajat. Maka pembentuk nilai 0 tidak lagi di sini 0 derajat, akan tetapi sudah menjadi minus 10 derajat. Oke, sekarang mari kita buat suatu kasus baru. Y sama dengan 3 sinus 4X kurang 40. Bagaimanakah menggambarkan grafiknya ini? Oke. Berapakah frekuensinya? Pada saat kapankah grafik akan bernilai 0? Nah, coba anak-anak sekalian mencoba di rumah dan kirimkan hasilnya via WA ke nomor 081373345035.